Halo, selamat selamat apa ini ya? Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah siap untuk mendengarkan sesi motivasi yang sangat bermanfaat dari para narasumber kita dong. Iya dong, iya banget dong. Coba kita akan sapa-sapa dulu. Halo semuanya. Nah, boleh sapa dulu. Nah, kita send ini ya dulu ya, linknya ke teman-teman semua biar semua bisa join nih. Halo. Hari ini kita akan live bersama Trio Cungpret alias Arfa, Jordan dan juga Nuha. Siapa nih fansnya Trio Cungpret? Ayo semuanya. Cepat. Nah, siapa yang udah drop pertanyaan juga di WhatsApp channel saya? Ya, nanti kita akan tanya langsung sama mereka, ke para narasumber, apakah tips dari mereka untuk belajar, tips dari mereka untuk bisa gimana sih cara ngebagi waktu dengan kuliah, gimana sih cara study habit mereka, gimana sih campus life mereka. Boleh kalian langsung tanya-tanya juga di WhatsApp channel saya, bisa langsung ya. Kita akan seminar. Jangan lupa teman-teman di absen dulu di link formnya, boleh absen dulu di link form seminar kali ini di episode 4 ini. Sebentar, saya akan pause dulu. Kalau kita akan live sekarang juga dan akan saya share ke seluruh dunia ini supaya ini bermanfaat gitu ya. Sebentar teman-teman. Ya, kita live sekarang. Sebentar. Coba mana sih guest star kita? Udah di sini nih. Satunya udah di sini. Coba yang lainnya ada. Coba satu lagi. Ini kan sebenarnya mereka ini sangat high energy ya. Saya sebenarnya agak takut. Kok double gitu? Halo Kak Sandi. Halo. Itu kok double? Enggak ini. Ayo join. Bentar dong. Apa ya? Mana? Nih, Halo. satunya OTW join Kak. Oke, Jordan, ayo ditunggu Jordan. Oh, Nuha. Oke. Orangnya dari kamu aja ya? Lagi wes mana ya? Lagi. Nah, teman-temannya disapa dulu nih, boleh nih. Coba para penggemarnya Nuha, penggemarnya Arfa disapa dulu. Halo guys. Oh, udah nyalain suara ya? Halo guys. Halo guys. Kita masih 4 orang. Kalau buat 4 orang gimana ya? Nah, satu lagi tinggal ya Tuhan. Baru juga mulai. Kuatkan saya teman-teman. Kuatkan saya. Kepencet. Mana nih? Jordan. Udah belum Jordan? Nah. Jor. Udah request Kak katanya. Yang lain jangan request ya teman-teman. Nggak boleh ya, no ya. Jo ya? Oke. Lengkap sudah semuanya di sini. Halo, tes. Halo, malam Kak Sandy. malam semuanya. Halo. Ayo. Halo, Afui Nuhui. Teman-teman sih, wow, ramai sekali. Mohon maaf masih di luar ya ini. Bentar lagi harusnya balik sih tapi Kak. Baiklah, nggak apa-apa. Dilanjut dulu aja kesibukannya, boleh dilanjut dulu kesibukannya. Jadi di sini kita sudah bersama dengan 3. Pas banget. Ya tapi dia udah sepupu belum? Yang besok balik dia udah sepupu deh ya. Hadir sini tinggal Jordan. Jordan mantu. Jordan boleh di mute dulu sebentar Jordan. Oh iya, sorry Kak, sorry. Ya. Ya. Hari ini kita akan serius ya teman-teman. Kita berusaha untuk serius supaya kita bisa memberikan motivasi untuk para penonton di sini ya, teman-teman ya. Boleh ya kerjasamanya. Selamat datang semuanya di Seminar Daging episode 4. Jadi kali ini guestnya spesial banget. Ini ada trio paling ikonik di season 3 Clash of Champions by Ruang Guru ya. Yang pertama ada Arfa, ada Nuha, dan juga ada Jordan. Boleh perkenalan satu-satu. Saya
saya coba mulai perkenalan diri saya dulu ya. Halo semuanya, saya Sandy, saya host dari seminar kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua untuk mencerna apa yang mereka katakan. Ya, selanjutnya boleh Arfa. Nuha dulu kan, Nuha dulu. Kamu dulu. Oh, disuruh kamu dulu. Cepet. Halo guys, perkenalkan nama aku Arfa dari ITB. Jadi di sini sebagai gue star ya, bersama dengan teman-teman saya ini dan itu. ITB-nya jurusan apa? Arfa? Jurusan teknik mesin. Teknik mesin, luar biasa. Berarti ini tahun keberapa? Tahun pertama. Tahun pertama, luar biasa. Boleh selanjutnya ke teman di sebelahnya. Anda dong. Iya. Halo guys, kenalin. Nama aku Nuha dan aku dari Teknik Informatika di ITB juga. Mantap. Langsung lanjut ke teman satunya kalau boleh, kalau bisa. Bisa kak, ini aku sudah menjauh dari sumber kebisingan. Ayo boleh. Oke, halo Kak Sandy, Arfui, Nuhui. Kenalin aku Jordan dari Teknik Metalurgi ITB NIM 125-25037. Salam kenal semuanya. Metalurgi ya teman-teman ya, luar biasa. Apa tadi? Boleh diulang lagi apa? Apa? Jurusannya apa jurusannya? Teknik Metalurgi. Wah, oke. Sebenarnya pengen nanya metalurgi apaan. Tapi boleh nggak kita nih pengen back ke COC ini. Berarti kalian sebelum COC apakah sudah kenal atau belum nih? Arfa ceritakan. Apa ceritakan, Pak? Aku sama Jordan tuh satu kos, Kak. Di Bandung. Iya, di Nangor, di Bandung juga sih. Nangor ya, tahun Ya, pertama Nangor. soalnya. Jadi dia di lantai 2, aku di lantai 1. Oke, kalau Nuhui? Nah, kalau Nuha tuh aku kenal duluan karena perkumpulan Jawa ITB. Oh, ada ya perkumpulan Jawa ITB itu ada Gue ya? ikut boleh nggak? Gue ikut boleh nggak? Perkumpulan Jawa ITB. Ya sebenarnya kayak karena tiba-tiba kenal gitu, terus pakai bahasa Jawa gitu. Loh, Jawa juga gitu. Ya udah jadi deket gitu Kak akhirnya. Karena Nuha ini kan dari Jember. Bukan. Dari Blitar. Jember. Blitar. Bentar, Kak. Dari Blitar. Kalau Arfa dari Malang. Dari Malang. Jadi sama-sama ya deket ya di Jawa Timur ini. Sedangkan Jordan ini dari Jakarta, betul? Bener kak, dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi dari Jakarta semua berkumpul di Bandung dan mereka bertemu dan sampai akhirnya bisa COC ini jadi trio tuh gimana asal usul jadi trio Cungpret nih. Namanya juga kenapa sangat anomali ya? Mana ya? Jor, ceritakan Jor. Jor, silakan Jor. Gak ada cerita. Oh mungkin gini. Jadi apa? Kami itu jadi kan kayak, weh, lu COC. Oke COC. Kita friend. Oke friend. Kita ITB. Oke ITB. Jadi ya udah deh kita bikin trio aja. Kan ngelihat dari season sebelumnya ada trio. Pertama ya diawali dari iseng-iseng doang kak. Cuman ternyata nggak nyangka seserius ini. Serius. Oke. Serius ini ya, bener ya, seserius ini ya. Oke. Jadi sekarang karena kita sudah lengkap ya, aku mau tanya-tanya langsung aja sebenarnya. Kalau dulu kalian prestasinya apa sih bisa sampai dipanggil ke COC, Clash of Champions ini kan bukan, berarti kan kalian adalah orang-orang yang sangat berprestasi, yang sangat punya prestasi dong. Ya, jadi aku mau tanya dulu dari Dek Nuha ini karena ternyata setelah saya scroll DM ada DM dari Nuha di tahun 2024. Betul Dek Nuha? Ada DM dari Nuha ke saya tahun 2024 ya. Ada yang penasaran kira-kira coba tebak DM-nya Kak, apa please, guys? spill isi DM, Coba kak. DM-nya Nuha tahun 2024 ke saya ini apa kira-kira teman-teman? Coba komen dulu. Ada coba tebak dulu tebak. Aku mau nebak boleh nggak? Boleh. Pasti isinya Kak Sandy, aku anak matematika juga, boleh fallback nggak? Potoy. Ayo ada Kamu tuh udah Jo. Nuha Sundere, aduh. Nuha sendiri. Jadi waktu itu kita ada satu pelatihan ya Nuha ya. Pelatihan Ya, di mana aku jadi pengajarnya dan Nuha jadi salah satu peserta di pelatihan online itu ya. Betul. Terus karena pelatihan lewat Zoom, jadi kan kalau misal kita foto pakai screenshot gitu kan. Jadi kayak ayo semuanya kita screenshot pesertanya gitu. Foto bareng gitu.
Dan itu memang udah lagi zaman, udah COC ya itu ya? Udah COC, aku udah COC. Terus Nuha nge-DM aku kayak gini, Kak, kameraku belum nyala. Apa gimana? Iya, jadi waktu itu kan tiba-tiba dari kamera laptopku tiba-tiba nge-lag, Kak. Terus? Jadi nggak sempat screenshot sendiri. Ya. Makanya minta screenshot gitu, Jadi Kak. iya, jadi kalau dilihat DM-nya nih, aduh Kak, tadi pas vote bar laptop saya ke disconnect. Bener, serius demi Allah begitu. Emang gitu, Kak. Sekarang kita bisa foto bareng ya. Kita ayo semua screenshot dulu, foto dulu. Malah mati. Nah, kalau sekarang kan udah bisa foto bareng. Jadi Nuha tuh ternyata dulu OSN-nya OSN matematika ya. Bener sekali, Kak. OSN matematika. Jadi dari SD atau gimana di perjalanan OSN-nya Nuha? Panjang ceritanya, Kak. Kalau dari SD sebenarnya minat matematika dari SD. Cuman waktu SD nggak ikut, jadi startnya dari SMP, Kak. Oh, jadi minatnya dari SD, tapi SD nggak ikut ya? Kalau sing lomba matematika emang dari SD sih, Kak, kalau saya ya. Cuman pas SNSD saya nggak ikut. Begitu, Kak. Oh, terus jadi ikutnya waktu SMP ya? Iya, SMP sama SMA, Kak. SMP dan SMA. Kalau SMP itu ikutnya tahun berapa Nuha? SMP saya ikut di tahun 2020, Kak. Oh, udah Berarti online itu ya berarti? Ya udah online. Waktu jadi KSN kalau nggak salah. Ah, iya. Dapat medali Nuha? Waktu diganti. Alhamdulillah dapet. Medali apa tuh kalau boleh dikasih tahu ke teman-teman semua? Ya, tunggu doang sih, Kak. Ah, tunggu doang, nggak ada, nggak usah doang Banyak dong. orang, banyak orang yang pengen dapat medali, kamu bilang perunggu doang. Parah sih. Masalahnya di sini yang di hadapan saya ada Aku Arfa, perunggu juga. ada Kak Sandy. Parah banget, tunggu juga. Tapi luar biasa berarti si Nuha ini SMP pertama kali ikut OSN itu dapat medali perunggu ya untuk matematika. Betul. Habis itu lanjut di SMA juga dapat medali perunggu. Ya, Betul? Kak. Betul. Terus ikut KSR juga ya? KSM ikut, Kak. KSM. Kalau KSR ikut nggak? RR. Heeh. KSR ikut, Kak. Tapi kurang beruntung. Kurang Kalau beruntung. KSM dapat medali apa tuh KSM-nya? Coba disebut. Apa itu? Harus bangga dong. Bangga dong. Waktu SMP aja sih, Kak. SMP sama SD ikut KSM. Waktu SMA-nya kurang beruntung juga, Kak. Oh, oke, menarik. Ternyata Nuha ikutnya Olimpiade Matematika. Terus sekarang kuliahnya apa tadi? Boleh disebut lagi? Teknik informatika, Kak. Teknik informatika. Kenapa dari matematika pindah ke teknik informatika? Kenapa nggak lanjut matematika? Yap. Karena menurut saya itu berhubungan aja, Kak. Berhubungan. Dan banyak alumni dari matematika itu pada pindah ke informatika. Jadi menurut saya, oh berarti prospek kerjanya mungkin bagus gitu. Saya juga salah satunya yang pindah dari matematika ke teknik informatika ya. Terima kasih waktunya Dek Nuha. Sekarang kita lanjut ke Dek Arfa ya. Teman-teman perkenalan nih, Dek Arfa nih boleh menceritakan perjalanan OSN-nya? Halo. Jadi aku tuh ikut OSN baru di SMA ya, Kak. Biar baca di sini. Oh, baru SMA. Jadi SMP itu baru kenal sama Olimpiade. Gara-gara diarahin sama guru, kayak kamu bisa deh ikut Olim gitu. Nah, tapi SMP itu cuma hahihi gitu, kayak sekedar menuntaskan kewajiban. Cuma ya nggak lolos sampai nasional gitu. Terus kepikiran kalau misal serius bisa nggak ya? Nah, terus ngincer kan, kayaknya sekolah yang bagus buat Olim di SMA tuh di Malang tuh Mandua deh. Ya udah, akhirnya masuk Mandua. Terus Olim. Saya sempat gagal. Aku ikut 2 kali tahun 2023. Itu nggak medal. Terus tahun 2024 baru medal. Alhamdulillahnya dapat perak. Kayak gitu. Wow, bidang apa? Bidang fisika aku, Kak. Bidang fisika. Jadi awalnya nih Arfa dari SMP udah terpapar dengan Olimpiade ini ya. Kayak oh ada nih yang namanya Olimpiade Sains gitu. Terus tapi waktu SMP belum serius, masih hahaha, belum lolos ya. Sampai akhirnya memutuskan untuk ada titik baliknya, berarti pengen untuk serius, pengen tahu apakah kalau misalnya diseriusin itu bisa dapat medali atau enggak, gitu ya. Ya. Jadi SMA-nya masuk ke Mandua Malang, yaitu sekolahnya Kadit kan? Iya, ada kelasnya Mas Kadit.
Ya, jadi Arfa ini berarti adik kelasnya Kadit dan juga satu sekolah dengan Cipa. Siva Shiva, kecil. Shiva, ya Shiva, betul. Ustazah piercing ya. Ada versi. Nah, terus 2023 ikut OSN, fisika, belum medali. Setelah itu 2024 jadi medali. Ya, Apa alhamdulillah. perbedaan dari persiapan di tahun 2023 dan 2024 sehingga membedakan yang pertama nggak dapat medali, yang kedua dapat medali? Nah, kalau 2023 tuh karena memang baru pengalaman pertama ya. Nah, di situ tuh aku mikirnya yang penting aku banyak belajar. Jadi aku banyak-banyakin kerjain soal, tapi ternyata aku miss satu hal gitu. Aku tuh cuma sekedar mengerjakan soal, tapi nggak berhasil buat memahami apa yang aku kerjakan. Jadi aku tuh bener-bener belajar banyak. Maksudnya banyak belajar gitu ya, bukan belajar banyak. Aku banyak belajar, tapi nggak ada ilmu yang aku dapat gitu ternyata di tahun 2023. Jadi aku sadarnya pas hari H kompetisi kayak kerasan pas latihan soal bisa deh, tapi kenapa pas di sini nggak bisa gitu? Oh ternyata pembedanya itu di situ pas 2024 itu coba ulangi cara belajarnya lebih ke memahami konsep dari soalnya, gimana cara ngerjain soalnya dengan benar, gimana lebih merhatiin runtutannya gitu. Nah baru di 2024 setelah ngelakuin semua itu baru bisa ternyata. Jadi maksudnya selama persiapan di tahun pertama ikut OSN itu, kamu lebih baik untuk latihan soalnya. Jadi bayakin latihan soalnya, tapi lebih ke for the sake of, oke yang penting gue latihan soal banyak, tapi sebenarnya belum terlalu memahami apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi misalnya ngerjain soal, tapi ya udah yang penting selesai. Kalau misalnya nggak selesai, lihat kunci gitu nggak sih? Ya Kalau kayak gitu misalnya bener kan, banget. kalau nggak selesai Iya. lihat kunci, yang penting tahu, oh baca kunci jawabannya, terus kayak ngerasa, oh ya penting udah sekarang udah baca kunci jawabannya ya udah selesai gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau Olimpiade kan sebenarnya lebih dari itu semua ya, lebih dari cuma kita tahu kunci jawabannya, tapi lebih ke memahami konsep-konsep dari soal-soalnya ini seperti apa, solusinya seperti apa, supaya bisa kalau misalnya ada soal lain yang setipe itu bisa come up with another solution yang maksudnya bukan hafalan, tapi memang dari intuisi ya. Iya, bener banget ya. Wah, luar biasa, Dek Arfa. Boleh lanjut ke yang lagi nambang sekarang? Silakan jawab. Ya, itu center dari mana ya? Ini center dikasih sama teman aku kak, soalnya dia ngeliat aku lagi kegelapan tadi. Jadi terima kasih. Ya, asal jangan sambil nambang ya di situ ya. Aman aja, aman aja. Ya, jadi Ini cuma lagi di taman kok. Jordan ini kan OSN atau enggak nih Jordan? Nah, biar ceritanya lebih berwarna di Trio Cumpret, kan ada Nuha yang dari apa namanya SMP, terus dia medal 2 kali, terus ada Arfa yang baru mulai SMA, dia udah medalnya sama-sama perunggu sama kayak Nuha. Terus Ngejek. terus biar lebih berwarna, aku salah satu orang yang mencoba OSN cuma gagal. Gagal. Aku gagal. Tapi Aku lu sama kayak mencobanya aku di tuh bidang apa? aku bidang matematika juga, Kak. Oke. Aku tuh udah tahu OSN dari SD. SD itu aku gagal wakilin sekolah aku karena dulu cuma satu orang yang dipilih. SMP apa? Itu kamu ngasih ilmu, kita mau nyatat dulu. Ayo lanjut. Terus pas SMP, pas pandemi sekolah aku nggak ngirimin perwakilan. Terus pas SMA aku akhirnya baru nyoba untuk belajar serius, tapi ternyata udah seserius-seriusnya, tapi mentoknya sampai provinsi doang. Jadi ya gagal di situ, makanya kayak aku sangat melihat Nuha dan Arfa tuh adalah orang yang sangat keren dan bisa dijadikan panutan. Wah, luar biasa. Tapi justru dengan kamu belum ada prestasi di OSN, tapi bisa menjadi salah satu wakil Clash of Champions yang sampai sekarang masih berjaya ya. Itu juga luar biasa loh Jordan berarti. Karena nggak semua cuma tentang medali OSN, tapi tentang bagaimana kamu berpikir ya. Ternyata kamu orangnya cukup cepat dalam berpikir nggak sih? Kayak kemarin kita coba untuk yang kuis matematika, berapa akar dari 44100? Langsung jawab ya. 2-1-0. 210, luar biasa. Walaupun SD nggak bisa wakilin sekolah, terus SMP belum bisa itu, tapi SMA juga akhirnya tapi nyoba kan, tetap nyoba Akhirnya ya. nyoba Kak 2 kali. Tahun pertama aku bahkan nggak lolos kabupaten. Tahun kedua nggak lolos provinsi. Mungkin karena kamu di Jakarta jadi saingannya monster ya. Jadi Ya kan Jakarta nggak itu juga kan sih Kak. tempat Nggak ada alasan, skill issue. Nggak ada alasan. Nggak dong. Tapi kalau yang aku lihat nih
Kalau kalian yang GPA sempurna siapa aja di sini? Jordan doang kak, Jordan doang. Karena Jordan doang kan, saingannya- Jordan doang. Jordan nih saingannya Kemal Geblok. dia IPK-nya 4 dari 4 guys di teknik metalurgi itu, dan jadi aku bisa bilang ya pasti dia paling tinggi seangkatan dong. Betul nggak? Kok menghilang nih orang nambang. Lagi masuk ke gua kayaknya. Betul tuh kak, tertinggi selatan tuh kak. Se-ITB malah kak. Coba kita semua tepuk tangan dulu untuk Jordan yang tertinggi satu angkatan. Ya orangnya sudah hilang, nggak apa-apa teman-teman. Ya kak, lu malah gitu kak. Kasih respect dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Udah. Kita coba orangnya mana sih? Bisa join lagi nggak ya dia ya abis ini? Tapi nge-like deh kayak. Soalnya masuk gua tadi sih lihat-lihat. Iya, Coba aku dia. Mungkin kebetulan ada yang ditemukan ya di dalam goa itu. Kita tunggu dulu teman-teman, boleh dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari netizen, para penggemar. Boleh. Nuha kenapa so cute? Biasa. Nuha. Belum ya, tapi kalau udah ada Jordannya kabarin lagi aja. Nah, sebenarnya cukup penasarannya tuh dengan dia kan di titik sampai sekarang bisa masuk ITB itu kan bukan perjalanan yang mudah ya. Apa menurut kalian mudah? Mau jawaban jujur atau jawaban bermotivasi? Jawaban jujur dong. Menurut kalian mudah atau enggak masuk ITB? Nah, kalau jawaban jujur, karena kita sudah menempuh kerasnya dunia Olimpiade, yang menurut saya lebih berat dunia Olimpiade, jadi alhamdulillahnya termudahkan. Termudahkan, betul. Karena juga ada bukan cuma dari medalinya, tapi dari bagaimana kayak mungkin cara belajar gitu-gitu ya, cara belajar yang rutin, jadi rajin. Dan kalau misal kalian itu masuk ITB jalur apa? Aku SNBP kak. SNBP, langsung prestasi. Kalau Nuha juga SNBP. Sama. SNB juga kak. Jadi nggak sempat merasakan SNBT atau UTBK ya? Alhamdulillah enggak. Wah, luar biasa. Eligible berapa sih kalau boleh tahu? Kamu dulu. Nuha apa? 1. Agak. Eligible. Si Jordan katanya udah rek kak. Oh, udah. Kalau saya sendiri tuh eligible-nya dibagi per paket sih kak. Karena kan kurikulumnya baru kan, Merdeka ya. Jadi ada paket A, B, C, D. Kalau saya dari paket A itu berapa ya? Gak ngecek sih sebenarnya. Kayaknya alhamdulillah di paket A sendiri tuh kayak 7 atau 8 kayaknya. Nggak yang Arfa? top rank banget. Kalau di MAN tuh masih pakai kurikulum K13, jadi gabung semua masih ya. Nah itu nggak beda jauh sih kak sama Nuha kak. Tambah 1 aja jadiin MAN. Iya. Kalau Jordan bisa masuk ITB itu dari jalur apa Jordan? Aku puji Tuhan pas itu jalur rapot Kak SNBP. Jalur rapot. Kalau Jadi boleh tahu, kami bertiga. Eligible berapa sih? Aku puji Tuhan eligible 1. Tapi nggak medal kayak Arfa sama Nuha, tapi nggak medal. Gila guys. Kayak emang Tuhan itu menciptakan semua ada balance-nya. Ya. Dan Jordan ini salah satu contoh yang dimana prestasi itu nggak harus OSN doang. Lihat luar biasa. Eligible 1 masuk ke ITB, metalurgi, IPK 4 dari 4, paling tinggi satu angkatan. Triple kill. Itu ngapain tuh? Itu ngapain? Nah, aku mau tanya masing-masing ya. Kan misal kalian tuh pasti kalau dalam mengejar nilai, dalam mengejar olimpiade tuh banyak banget momen-momen dimana kalian merasakan burnout. Betul nggak? Atau gas banget? Atau gas banget? Bener banget. Enggak, itu pasti ada burnout. Pasti ada burnoutnya. Gimana sih coping mechanism kalian pas lagi burnout belajar biar bisa tetap produktif? Jadi kayak apa yang kalian lakukan untuk menyelingkan, kayak ada selingan apa supaya kalian tuh akhirnya bisa kembali lagi produktif? Karena kan kadang kalau misal burnout pengen rest tapi juga kalau nggak ngapa-ngapain justru merasa bersalah nih. Ini pertanyaan dari Non ya. Justru kalau merasa bersalah kalau misal kita take rest. Tapi gimana cara balance antara coping mechanism tapi juga pas lagi burnout? Ayo silakan dijawab oleh siapa dulu yang punya jawaban sekarang? Oke. Jordan. Boleh, Jordan. Kambing hitam, gue kambing hitam. Apa itu? Oke.
Jadi kalau aku ya mungkin nggak tahu kalau dari teman-teman di sini atau mungkin dari Kak Sandy, dari Arfuy, dari Nuhui mungkin beda. Kalau aku burnout itu sebenarnya cukup sering. Cuman kayak mindset yang aku pakai sih kayak gimana ya ngomongnya ya. Kalau kita burnout waktu tuh tidak tetap berjalan gitu, waktu tuh tidak berhenti. Jadi kayak mau bagaimanapun tetap kita harus ngerjain tanggung jawabnya kita gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kalau lagi burnout tapi misalkan emang kayak harus ada kewajiban untuk belajar, ya pasti akan tetap memilih untuk belajar bukan untuk istirahat gitu. Kalau aku sih begitu sih. Mungkin dari Nuhui. Kalau menurut kalau menurut saya sendiri sih itu tuh burnout wajar. Jadi mungkin bisa diganti dengan kegiatan hobi yang positif. Contohnya mungkin kayak Jordan tuh kan dia mungkin hobinya kan main gitar. Jadi mungkin kalau burnout main gitar gitu bisa. Kalau Arfa hobinya apa? Tadi bilang gimana? Apa? Main ML. Main ML. Oh ya, mungkin kalau Arfa hobinya itu olahraga. Jadi bisa menyehatkan tubuh gitu. Nah, kalau saya sendiri hobinya tuh biasanya sering baca buku. Baca buku. Oh, baca buku. Bohong. Baca buku. Perasaan kemarin kalau lagi di kantor setiap lagi nggak ada ngapa-ngapain Jadi, kalau selalu begini deh. Perasaan selalu begini kalau lagi di kantor itu nggak ada baca bukunya di mana? Kok selalu begini? Jangan Kak, dia lagi mau keren Kak depan 16.000 orang Kak. Itu nggak bawa buku, Kak. Itu nggak bawa buku, bukunya ketinggalan. Atau mungkin Jadi begini lagi terpaksa baca buku bukunya ya? tuh kayak Begini lagi baca buku ya berarti ya? iya tuh. Lagi baca buku. Setuju banget. Walaupun Baca gerak-gerak buku, tangannya landscape, gerak bukunya lagi baca buku landscape. ya. Iya, soalnya kadang ada musuhnya di Oke, terima gitu, kasih. Kak. Jadi kita isi tiket bermanfaat. Iya. Oke, Lanjut, untuk Arfa. dari De Arfa gimana De Arfa? Kalau dari aku sih burnout itu ya wajar lah. Terus menurutku cara buat mengatasi burnout itu bermacam-macam ya tergantung siapa orang. Kalau dari aku tuh ya lebih ke tidur sih. Jadi bangun tidur tuh udah fresh sebenarnya. Kalau nggak ngantuk itu apa ini? Kalau nggak ngantuk biasanya lebih ke Main ML. Gak. Kalau nggak ngantuk biasanya lebih ke ini sih interaksi sama temen. Jadi nyari teman buat ngobrol gitu. Nah, tapi yang bedain tuh kayak hal yang membuat burnout itu harus di ini sih. Jadi kalau aku nggak apa-apa burnout, sering burnout juga wajar. Nah, yang harus dilakukan tuh bukan menghindari burnoutnya kalau dari aku, tapi gimana cara kita mengatur apa yang membuat kita burnout. Misalkan capek karena kalau aku sih seringnya tuh karena biasanya ada bad mood gitu, bad mood, burnout, gak niat belajar gitu. Nah, jadi aku berusaha mengatur moodku tuh biar bagus terus. Jadi menghindari hal-hal yang membuat bad mood, kayak misal main ML kalah, bad mood, gak niat belajar, ataupun apa kayak gitu. Nah, jadi malah berusaha menghindari. Jadi daripada ya mengatasi burnout itu butuh, cuma dari aku lebih ke menghindari biar nggak burnout gitu lah, kayak mencari cara biar nggak burnout. Jadi belajarnya bisa berkualitas terus. Jadi kalau misal dari Arfa sendiri itu bukan fokus di bagaimana mengatasi burnout, tapi gimana caranya supaya menghindari burnout itu sendiri. Ya. Betul. Oh, oke. Karena banyak orang yang burnout karena kebanyakan belajar gitu kan kak. Iya, Nah iya. itu ya caranya ya udah jangan banyak-banyak belajarnya, belajar secukupnya aja. Belajar secukupnya, tidak di overwork juga, Iya. dan juga supaya nggak overwhelm dan jadi burnout. Jadi sebelum itu dicegah untuk burnoutnya. Kalau misal aku boleh summarize ya, kalian boleh koreksi kalau misal aku salah nih dari rangkumannya yang aku dengar tadi. Kalau Jordan itu intinya kalau lagi burnout itu malah jadi kayak ngerasa kan waktu ini terus berjalan ya. Jadi tanggung jawab tuh tidak akan bakalan tetap ada kan. Tetap ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan, yang tetap harus kita selesaikan walaupun kita burnout, jadi tetap harus dilakukan, tetap harus dilaksanakan. Betul nggak? Tetap menyelesaikan kewajiban belajar dibandingkan beristirahat. Jadi lebih bertanggung jawab yang tetap dijalankan gitu ya. Itu si Jordan ini kan sebenarnya kita
adalah cara masing-masing ya, dan para penonton di sini boleh juga ngikutin yang salah satu kalau memang cocok, tapi kalau misalnya nggak cocok pun nggak apa-apa karena balik lagi ke masing-masing sendiri gitu. Tapi kalau dari Nuha sendiri itu adalah melakukan aktivitas atau hobi yang positif seperti bermain gitar, berkeliling keluar, membaca buku, tidak bermain ML sudah pastinya ya kan, dan pastinya kalau Nuha sendiri kan hobi memang membaca buku ya, hobi membaca buku yang bikin produktif gitu kan Nuha, yang kayak banyak life lessons-nya, banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari buku-buku tersebut, atau mungkin berolahraga untuk menyegarkan tubuh. Bener sekali, banget itu, setuju Kak. banget Kak. Nah, kalau Arfa sendiri, burnout itu menurut Arfa burnout adalah hal yang wajar dan pasti terjadi di setiap orang ya, dimana kalau kita intens dalam belajar, intens dalam melakukan aktivitas sesuatu, pasti ada satu titik dimana kita merasa jenuh, dan fokusnya itu bukan cuma di mengatasi burnout, tapi gimana cara mencegah sebisa mungkin ya, mencari tahu pemicu dari burnout itu sendiri apa, apakah terlalu baik belajar, apakah mungkin kita terlalu baik membandingkan diri kita pada orang lain. Jadi cara mengatasinya tadi dengan tidur, betul. Kalau aku tidur salah satunya. Tidur aku juga cukup setuju sama Arfa, karena aku juga kalau misalnya habis tidur tuh merasa lebih segar ya kalau bangun, jadi fresh lagi mainnya. Terus juga interaksi atau ngobrol dengan teman ya kalau lagi nggak ngantuk, supaya nggak ngantuk ya. Itu bisa juga, dan juga menghindari pemicu-pemicu yang bikin bad mood, yang bikin burnout, yang bikin suasana hati tidak baik. Betul? Setuju banget Kak, bener banget. Boleh tepuk tangan untuk jawaban para narasumber kali ini. Luar biasa, sangat berdaging ya hari ini kita ya. Kita berusaha untuk berdaging walaupun dalam kondisi yang sangat tidak bisa daging kali ini. Ya. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih, bentar kita. Pernah nggak sih kalian merasa impostor syndrome selama kompetisi? Cara ngatasinnya gimana? Coba, itu pertanyaan dari Sasa. Ada yang tahu impostor syndrome? Aduh, pernah tahu nggak? Arfa, tahu. Boleh dijelaskan? Kata Nuha boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Kak? Jadi impostor syndrome tuh kita selalu merasa kalau diri kita itu kurang baik, kurang pintar, pokoknya confidence-nya rendah, low self esteem, terus juga kita merasa kalau kita tuh menang tuh biasanya cuma gara-gara hoki. Jadi bukan karena kita berusaha, bukan karena kita pintar, tapi selalu karena hoki. Itu sih yang kita selalu, tiap kali kita menang, kita merasa, aduh gue tuh cuma hoki loh, gue tuh nggak pintar gitu. Itu namanya impostor syndrome. Kita merasa kecil. Nah, pernah nggak kalian selama kompetisi itu merasa ya itu impostor syndrome itu? Coba dimulai dari Kak Arfa, Arfa. Aku 2023 tuh salah satu pemicu nggak medal tuh karena itu juga Kak. Jadi ngerasa kayak, aduh masih anak baru nih, kayaknya yang lain lebih jago deh kayak gitu. Nah, di 2024 itu membentuk suatu mental baru. Tapi jujur ada plus minusnya lah mental ini. Jadi selama kompetisi, selama SMA ya, semua lomba nggak cuma OSN, bahkan sampai internasional pun aku tetap pakai mental ini. Jadi mentalku tuh kayak, aku datang di tempat itu, di tempat pertandingan, dan aku melihat semua orang tuh, ini tapi terkhususkan untuk di ini ya, di kompetisi ya. Aku datang ke tempat kompetisi, dan aku melihat semua orang tuh di bawahku. Aku mikir kayak gitu. Tapi setelah kompetisi, aku merubah pikiran itu, biar gak sombong gitu. Tapi selama kompetisi itu berjalan, aku tuh berasumsi bahwa, oh mereka semua tuh lebih cupu kok daripada aku. Lebih mudah gitu dikalahin daripada aku. Nah itu mental yang di dalam kompetisi itu bagus, tapi jangan dilakukan untuk bersikap ke orang lain. Jadi keep untuk diri sendiri, untuk menjaga mental, untuk menjaga pikiran gitu. Nah itu aku bawa terus sampai internasional. Jadi walaupun ketemu suasana baru, ketemu orang-orang dari luar negeri, ya aku tetap berpikir bahwa aku tahu negeri Cina itu sangat OP, 17 tahun mereka emas terus. Tapi aku tetap gak peduli, kayak ya udah kamu emas, aku yang penting dapat, ya udah gitu, nggak terlalu peduli lah, kayak fokus diri sendiri kayak gitu kan. Wah, luar biasa. Jadi justru sebelum pas kita datang kompetisi itu, kalau si Arfa ini taruh mindset kalau dia lebih dari para peserta yang lain, supaya ada rasa confidence juga ya, ada rasa percaya diri kalau misal, oh kita nih bisa nih ngalahin orang-orang mereka ini, walaupun lawannya orang-orang Cina yang 17 tahun emas terus, tetap nggak apa-apa. Kita mikirnya yang penting kan dalam diri kita semua itu mindset kan. Semua adalah mindset. Kalau mindset kita merasa, oh kita bisa lebih dari mereka, mungkin aja itu bisa jadi suatu manifestasi, bisa jadi sebuah jadi semangat sendiri dalam diri kita kalau kita akhirnya mau bisa mengalahkan orang-orang
yang kita lawan itu. Wah, luar biasa. Arfa, mindset yang sebenarnya cukup oke ya, dan juga itu bukan berarti kita mau menyombongkan diri, tapi lebih ke kita keep it to ourselves, kita pakai itu untuk diri kita sendiri, untuk memotivasi diri sendiri, tapi setelah lomba ya kita nggak begitu lagi ya, cuma sebelum lomba ya. Agak bahaya kalau gitu setelah lomba. Boleh, nggak boleh, nanti malah jadi sombong. Oke. Iya. Kalau Nuha sendiri gimana, Nuha? Pernah nggak merasakan imposter syndrome itu? Yang merasa kayak, aduh kok aku gini terus, aku cupu ya. Kalau buat impostor syndrome tuh mungkin kerasa cupu tadi. Kalau Arfa tadi gimana? Nganggap seorang di bawah kan. Nah kalau aku sendiri tuh lebih ke lawan kita tuh sebenarnya kompetisinya atau mungkin soal-soal yang bakal dikerjain, bukan orang-orang yang lain. Jadi kita cukup fokus ke soalnya, bukan ke orang-orangnya. Dan biasanya aku sendiri tuh pakai prinsip apa ya namanya? DKL. Tahu DKL? Apa deh kayak? Datang, kerjakan dan lupakan. Oh. Jadi kita udah yang penting udah mempersiapkan sebaik-baiknya, udah berusaha semaksimal-maksimalnya, tapi hasil akhirnya tuh tetap ada di atas dan kita tinggal mungkin selebihnya berdoa dan pasrah aja gitu. Kalau Nuha berarti lebih cara untuk mengatasi imposter syndrome adalah lupakan orang-orang lain ya. Lupakan membandingkan diri lain dengan orang lain, tapi lebih fokus ke dalam kompetisinya, ke dalam soal-soalnya. Datang, kerjakan, lupakan. Karena yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Sudah berusaha yang terbaik, mempersiapkan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya. Dan hasilnya semua akan datang dari Tuhan. Ada amin semuanya, amin! Amin. Amin. Amin! Nah, kita boleh lanjut ke Pak Tambang. Silakan. Ke impostor syndrome ini gimana kalau dari Jordan sendiri? Nah, kalau impostor syndrome sih, jujur aku ngerasain banget sih Kak. Setiap kali dulu aku kompetisi, kayak misalkan kompetisi di univ-univ gitu kan, aku kayak ngelihat, wah lawan-lawan aku tuh orang-orang yang lolos OSN sampai nasional, yang medal kayak Nuha gitu kan. Jadi kayak, ini kayak orangnya jago-jago banget, dan jujur aja nggak bisa dipungkiri, aku sering kali kena mental. Dan tapi berbeda sama yang lain, aku kalau kena mental gitu kayak nggak terlalu ngefek ke pengerjaan sih. Jadi kayak ya udah, pengerjaan tuh emang based on my skill aja. Cara aku copingnya juga sebenarnya mirip sama Nuha. Jadi kayak ya udah, aku cukup ngerjain dan fokus sama diri aku sendiri, karena kan kita nggak bisa sabotase lawan, kita nggak bisa ngontrol hasil yang lawan dapatkan gitu kan. Jadi ya udahlah, fokus sama diri sendiri, nggak apa-apa kena mental minder. Cuman kalau sampai sekarang untuk ngilangin impostor syndrome itu, jujur aku masih butuh jawaban sih. Karena bahkan sampai ke panggung Clash of Champions season 3 aja aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Cuman ya udah, yang aku bisa lakuin cuman ya give my best in every game aja gitu. Jadi walaupun kamu sudah sampai sekarang, sampai di titik ini di Clash of Champions, kamu pun masih merasa belum terlalu pede ya dalam kayak gimana ya ngomongnya, mengakui kalau kamu tuh pintar gitu. Jujur ada unsur benarnya sih kalau kayak gitu. Kayak sering kali tuh nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak gitu. Karena kalau kita udah merasa pintar, otomatis kan kita udah nggak mau berkembang lagi ya kayak. Betul. Makanya kayak aku bingung nih, sebenarnya serba salah. Cuman aku lebih prefer aku ngerasa diri aku bodoh daripada aku ngerasa diri aku pintar. Karena aku tahu kalau aku ngerasa pintar, aku nggak akan belajar lagi. Tapi kalau aku ngerasa bodoh, aku mungkin akan merasa minder. Cuman aku pasti bakal tetap belajar. Intinya ada di belajar sih sebenarnya. Iya ya. Jadi lebih ke kalau misalnya Jordan sendiri merasa imposter syndrome itu bukan sesuatu yang merugikan, justru malah menambah kesempatan untuk belajar ya kan. Karena kita merasa kecil, kita merasa kita tuh perlu belajar terus, jadi ya kita akan termotivasi untuk belajar terus. Tapi menurut aku kalau misalnya terlalu sering melakukan itu juga ada dampak negatifnya, karena kalau misalnya ya kita merasa diri kita kayak kurang terus, kayak kita merasa nge-push diri kita untuk belajar terus, kadang kita akan merasa capek sih, karena ngerasa nggak diapresiasi ya. Bahkan kadang kan kita perlu orang lain untuk, kadang bahkan gimana ya ngomongnya, kita kalau misalnya kita sendiri nggak mengapresiasi diri kita sendiri, bagaimana kita mengharapkan orang lain untuk mengapresiasi diri kita, betul nggak? Benar banget. Mulai dari diri sendiri. Tetap harus ada kamu, aku saranin tetap ada momen-momen untuk menginspirasi apresiasi diri sendiri sih, karena aku rasa kamu orang yang keren.
Kalian Aduh, semua. salting. Ya nggak sih teman-teman? Kayak Jordan harus lebih percaya diri sih. Jordan, kamu harus lebih percaya diri, Jordan. Oke? Keren. Siap, Kak. Tepuk Thank you tangan Kak Sandy. dulu. Wow. Gimana? So far sangat pressure atau enggak menjawab pertanyaan-pertanyaan? Aman. Apa? Apa? Tadi di chat kayaknya. Gak ada yang bohong. Aman banget kak, aman banget. Tadi kan kita ngomongin tentang motivasi, burnout, dan semacamnya ya. Sekarang aku mau nanya tentang kita yang agak lebih tone down dulu ya, supaya nggak serius-serius amat. Coba aku mau minta kalian sebutin satu hal spesial dari masing-masing. Dari Nuha ngomong ke apa hal spesial Arfa, apa hal spesialnya Jordan, dan yang lain-lain. Sampai kalian akhirnya bisa deket gitu, jadi sebuah trio. Coba, boleh dari Nuha dulu. Apa spesialnya Arfa, apa spesialnya Jordan? Ah, jangan gengsi gitu lah. Gak usah gengsi-gengsi lah. Jawaban jujur atau jawaban bohong, Kak? Jawaban jujur dong. Kita harus jujur sejujur-jujurnya. Jawaban jujur dari Arfa tuh orangnya serius boleh. Serius. Ayo. Kalau kalau dari Arfa tuh spesialnya dia motivasi hidupnya bagus. Terus pandangannya kan ini saya bareng Arfa terus kan, maksudnya kayak ngekos bareng gitu. Jadi saya udah ngerti pola pikirnya Arfa tuh gimana dan saya lumayan suka buat pola pikirnya tuh ternyata sejalan lah istilahnya. Terus juga dia orangnya penyabar banget, gak pernah marah, gak pernah tiba-tiba diem itu. Bohong. Jo jangan di-spill. Kalau Jordan, aku tuh spesialnya Jordan tuh karena orangnya disiplin banget dan bisa dijadiin role model lah. Gitu. Jadi kalau dari Arfa itu dia punya tujuan hidup yang jelas, jadi bikin kamu kayak terinspirasi gitu kah? Bener banget, Kak. Apa sih namanya tujuan hidup Arfa? Coba boleh di-spill? Arah hidup ya? Bukan tujuan hidup sih. Apa sih kayak arah yang dia mau lakukan tuh apa aja itu udah tek gitu ya? Bukan arah hidup sih, Kak, lebih kayak pandangan gitu. Misalnya ada suatu kejadian nih, terus Arfa tuh ngelihatnya kayak, wah tapi kalau menurut gua tuh gini. Nah kayak dia tuh bisa ngelihat dari perspektif lain gitu sih, Kak, menurut saya. Pandangan Nah, hidup itu dia jadi yang- salah satu keunggulannya tuh begitu. Oke. Jadi kalau misalnya buat ngobrol, buat deep talk tuh enak ya pandangan dari si Arfa ini ya. Sedangkan kalau dari Jordan itu spesial karena orangnya disiplin dan jadi role model banget. Disiplinnya bisa terlihat dari IPK-nya ya, bener ya? Bener banget. IPK yang 4/4 tuh luar biasa. Boleh sekarang dari Arfa untuk Nuha. Bentar, Kak, boleh Oh, nambahin boleh, nggak, boleh. Kak? Kalau Jordan tuh udah IPK 4 terus masih sibuk, Kak. Jadi saya apresiasi di situ. Masih organisasi gitu kan? Ya lumayan banyak tuh. Jujur, Iya. jujur. Hmm. Sangat, ya kan ya? Iya. Aku aja maintain IPK aja udah IPK aja nggak fokus di organisasi ini. Jordan IPK sempurna, organisasi juga. Ini adalah calon menantu idaman sih, teman-teman. Buat para ibu-ibu yang lagi nonton sekarang, boleh langsung DM Jordan untuk di booking dari sekarang ya. Ayo langsung tag siapa tag ini tag ibu Kelebihannya kalian. kelebihannya baik banget. Mungkin kekurangannya agak sedikit mini aja. Jadi memang cukup mini size ya. Bercanda teman-teman, bercanda, not body shaming, bercanda semuanya ya teman-teman. Saya klarifikasi dulu. Nah, kalau dari Arfa ke Nuha dan Jordan, apa yang spesial dari mereka sehingga jadi pengen kayak cocok gitu temenannya? Ke Nuha dulu deh. Ke Jordan dulu. Nah, kenapa kok ke Jordan ini lebih kebayang? Karena aku satu kos dengan Jordan selama setahun dan akan berlanjut 3 tahun ke depannya. Nah, jadi selama kuliah tuh, jujur aku sempat hilang arah gitu. Kayak aku udah mencapai tujuan yang sangat besar gitu di SMA. Jadi di kuliah ini aku awal kuliah tuh kurang tujuan, kayak bingung. Dan niatnya awalnya kayak cuma, ayo udahlah jalanin aja gitu. Nah, alhamdulillahnya takdir menemukanku dengan Jordan di satu kos yang sama. Karena kalau misal nggak ada Jordan, itu aku bakal gitu-gitu aja, Kak. Kayak, oh ya Allah. Ayo lanjut. Kayak gitu-gitu aja, kayak ya udah puas dengan hidupku yang sekarang, paling ya tinggal ngejalani apa yang ada gitu.
Tapi melihat Jordan, dia tuh sangat berambisi di kuliah, ikut berbagai macam kegiatan, ikut apa kayak ikut lomba, ikut kayak gitu, dan IPK-nya masih 4. Meanwhile, saya yang nggak ngapa-ngapain dan cuma main ML, itu IPK-nya nggak setinggi Jordan gitu. Karena kamu Nah. main ML. Kok di spill sih? Tadi kan image-nya udah bagus. Nah, jadi karena itu di semester kedepannya itu, semester 2 itu, hal yang aku lihat dari Jordan tuh kayak aku pengen mencoba meniru beberapa hal yang dia lakukan selama kuliah gitu, kayak ikut berbagai macam organisasi dan mencoba keluar dari zona nyaman, nggak pernah merasa puas. Itu sih sebenarnya yang aku lihat dari dia. Jadi itu yang istilahnya membuatku terus berkembang lah sama dia. Nah, kalau dari Nuha, apa ya? Ada. Nah, Nuha ini lebih ke ini sih. Jadi dia itu orang yang bisa tenang di bawah tekanan gitu. Jadi dia itu cocok buat jadi istilahnya kayak kemarin yang di game COC itu, Kak, si Jordan manggil Nuha cuma buat menenang kan. Kayak pas kalinya Nuha datang ke game roomnya langsung, oh aku tahu jawabannya. Nah, itu fungsinya Nuha, kayak dia bisa memberikan ketenangan kepada teman-teman di sekitarnya. Ketenangannya itu bukan dalam hal yang harfiah lah, karena kan dia emang berisik banget kan. Ketenangannya itu lebih ke dalam ketenangan batin gitu. Ya. Maksudnya kalau misalnya lagi berinteraksi sama Nuha tuh jadi rasanya tenang gitu ya. Kayak ada assurance, kayak ada, wah ada apa ya, ada peletnya kan Nuha ini. Ada apa Tapi nih? kalau orang lain pasti melihatnya berisik, Kak. Tapi kalau Karena aku sendiri merasa dia berisik. emang berisik. Oh ternyata dari dibalik keberisikan itu ada kelebihan yang bikin Nuha ini orang tuh nyaman sama Nuha karena bikin tenang ya. Oh alah. Jadi Nuha nih kalau di talk serius atau masih bercanda-bercanda begini juga? Serius, Kak. Kapan saya bercandain orang di TikTok, Kak? Oh gitu? Beneran serius banget nih, serius. Kalau boleh aku rangkum tadi, Arfa ke Jordan itu jadi selama kuliah itu sempat hilang arah. Ya, sempat hilang arah, akhirnya mencapai karena kan udah mencapai tujuannya besar. Sama aku juga cukup relate sebenarnya. Karena kan kita OSN itu aku sendiri dari kecil OSN terus ya. Jadi memang ada tujuannya, akhirnya adalah tujuannya ikut IMO. Terus kalau udah ikut IMO tuh kayak, oh my life is complete gitu. Kayak, oh gue udah tercapai nih selama ini. Gue berusaha, gue belajar mati-matian, gue udah dapat medali IMO, ya udah. All good, all selesai gitu. Tapi ternyata hidup kan tetap berjalan ke kuliah, dan kuliah itu jadi suatu chapter baru di mana kita harus mencari goal baru ya, mencari motivasi baru. Nah, selama motivasi baru itu ketemu sama Jordan yang satu kos, dan akhirnya bisa termotivasi lagi melihat Jordan sangat aktif di organisasi, jadi ikut organisasi juga. Wah, luar biasa pengaruh Jordan dalam hidup Arfa ini. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Jordan. Ya, luar biasa. Nah, terus kalau misal ke Nuha, tadi adalah ketenangan ya. Bisa tenang di bawah tekanan. Coba ditekan dulu Nuhanya. Ditekan dulu. Oh iya, tetap tenang ya ternyata. Nah, juga contohnya dari kemarin di game COC, Nuha ini jadi salah satu yang bikin tenang Jordan. Betul? Bener banget. Bener gak? Jordan dong. Jor, gimana Jor? Yang tenang Jordan Jordan. salting. Udah, jangan salting gitu dong. Oke, boleh sekarang dari Jordan ke Nuha dan juga ke Arfa. Apa sih yang menjadi satu hal yang spesial gitu buat Jordan sampai akhirnya bisa seneng nih temenan sama Nuha dan juga Arfa? Oke. Pertama, seneng temenan sama Nuha sama Arfa. Salah ya, saya nggak senang temenan sama Nuha sama Arfa. Nggak. Apa alasan kamu nggak seneng temenan sama Arfa? Itu aja jawabannya. Nggak. Just kidding, bercanda. Jadi pertama dari Nuha dulu ya. Nuha tuh orang paling nggak baperan yang aku kenal. Dia tuh literally ya kayak, terus juga jokesnya aneh, dan kebetulan anehnya sama kayak aku. Jadi minus kali minus sama dengan plus. Minus gede kali minus gede sama dengan plus gede banget gitu. Nah, jadi kayak Nuha mau diapa-apain dia juga kayak cuman ya oke aja gitu. Dan dia orangnya chill banget, dan itu aku sangat suka karena zaman sekarang tuh kayak
aku takut kalau sama orang bercanda yang nggak cocok nanti malah menyinggung dan lain-lain. Tapi kalau sama Nuha, literally kayak kita bisa ngomongin apapun gitu yang terlintas di pikiran tanpa perlu ada filter yang dipasang gitu. Nah itu kalau sama Nuha, makanya kalau sama Nuha tuh ngalir terus lah gitu lah. Terus kalau misalnya sama Arfa, nah kalau Arfa ini tuh aku orang pertama di kampus. Dan mungkin bukan di kampus doang ya, mungkin selama aku berjalan di di SD, SMP, SMA, Arfa tuh orang pertama yang aku ngelihat punya segala sesuatu tuh mirip sama aku. Mulai kayak dari kesibukan, mulai dari latar belakang kecuali di OSN-nya, habis itu terkait dengan tujuan yang mau dicapai di kuliah ke depannya dan kayak target-target jangka-jangka pendek itu juga mirip-mirip semua. Jadi kayak ujung-ujungnya kita kayak saling relate gitu. Dan ujung-ujungnya ya bisa saling support. Jadi menurutku kayak bersyukur juga bisa ketemu sama Arfa. Kalau sama Nuha juga bersyukur kok, tenang aja Nuh. Pokoknya banget sih. pokoknya jarang banget lah Jordan ketemu jangan orang. nangis. Jordan jangan, itu Jordan Enggak matanya nangis banget. aja. Ngapain nangisin ini dua orang? Air banget Jordan. Jangan nangis Jordan. Malu diliatin teman-teman Jordan. Pokoknya jarang banget lah di gempuran anak-anak zaman sekarang ketemu yang visinya sama kayak Arfa juga gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun aku belum ketemu orang yang seperti Arfa kayak punya visi yang sama kayak aku gitu. Jadi just Arfa and only Arfa untuk sekarang. Harapannya bisa ketemu orang-orang seperti itu lagi di masa depan. Tepuk tangan. Wah. Jangan nangis Pak, lu jangan nangis Pak. Jangan nangis dong. Kalian ini nangis. ya mereka nggak nangis sekarang guys, tapi nangisnya nanti waktu final chapter. Nangis ya kalian. Nah, nangis terus besoknya ketemuan di kos, awkward. Di final chapter nih nangis peluk-pelukan, pulangnya bareng juga deh. Keluar kamar dulu orang ini lagi. Kalau Sampai kamar kamar gue Kiki lagi coy. Sampai kamar kayak lu lagi. Lu lagi. Jadi kalau dari Jordan ke Nuha itu plus poinnya Nuha adalah dia tuh sangat chill, nggak baperan, dia tuh apa ya? Maksudnya kalau misal diajak jokes itu nyambung juga karena Nyambung banget. lu depan Nuha tuh jadinya nggak perlu put a filter, nggak perlu put a mask karena lu bisa jadi diri lu sendiri, bener nggak? Punya 1000% benar. ya punya selera humornya sama-sama aneh ya dan tapi tetap nyambung gitu. Jadi minus yang besar dikali minus yang besar sama dengan positif yang besar. Minus 100 kali minus 100 berapa? 10K. Oh, luar biasa. Nah, terus juga kalau misal Jordan ke Nuha ini walaupun dia bercanda yang maksudnya tetap aneh-aneh yang mungkin harusnya menyinggung tapi si Nuha nggak tersinggung gitu ya. Emang Iya. apa sih? Separah apa sih? Sebenarnya bukan parah, lebih ke aneh dan gak jelas. Beneran absurd banget. Kayak aduh, harus cek FYP dulu sih biasa. Absurd banget soalnya. Jadi kayak jokes yang cuma kamu ngerti gitu ya. Iya, cuma kayak TTA gitu loh. Ya TTA. Nih, hujan. Weh, jangan. Tuh, Kak, kita cuma ngomong hujan doang padahal. Cuman langsung kayak connect gitu. Hujan. Iya hujan. Itu inside jokes yang nggak perlu diingatkan lagi ya. Biasa, tapi kalau misal Jordan ke Arfa itu, wah ini sweet banget tadi aku kayak karena Jordan ini adalah jadi Arfa ini adalah orang pertama yang di hidup Jordan itu yang dia rasa paling mirip sama Jordan, betul? Aku ngerasa iya, secara work ethic, secara dan lain-lainnya juga. Dari Kecuali satu, Arfa nih suka main ML. benar. ML edik. Pantesan Kamu dia GM. satu IPK 4, satunya nggak 4 ya? Enggak, bukan gue yang ngomong. Jordan nggak main ML, belum imo, belum tamat hidupnya. Mainnya MCGG biar ikutin Kemal the God. Kemal Tegot. Karena baik samaan, jadi saling relate sama each other ya. Jadi bisa saling menguatkan, saling memberikan dukungan, ya support to each other. Wah, luar biasa. Ini pertemanan yang mungkin diirikan banyak orang ya. Benar gak sih teman-teman? Kalian juga pasti kan pengen punya teman yang gak iri-irian, tapi justru malah saling support gitu ya. Kalian pernah gak sih iri sama satu sama lain? Pernah nggak dong? Misalnya iri, yang apa, kok Pernah nggak? dia gak masuk Kemarin itu Batman? Yang kapan?
Ya gimana Nuh? Dari Nuh dulu Oh, Kak, dari Nuh dulu. kalau Arfa ada pernah iri, Arfa. Woi. Tapi nggak bisa disebutin di sini irinya kenapa. Woi. Oh, oke. Kan kita sekarang udah sama, Tapi Cuk. maksudnya iriin kalian ini dalam porsi yang masih jokes kan? Maksudnya bukan yang sampai iri hati, dengki gitu, enggak dong. Apa diam-diam Irinya kalian tuh saling Waduh. benci? Jangan-jangan. kalau irinya tuh saling membangun satu sama lain, Kak. Jadi iri terus kita Saling- ngomong apa ini apa? Gimana ya bahasanya? Udah aja kayak. Ya udah aja, tetap tapi mendukung gitu. seminar loh, Mendukung. kita Tapi harus irinya tuh bukan yang iri kayak pengen menjatuhkan, tapi iri yang Ya gitu. gimana ya? Jadi motivasi diri gitu sih kak. Iya. Iri pengen Jadi ngikutin. irinya tuh lebih ke untuk membangun. Jadi kayak misal aku iri dia IPK 4, berarti kedepannya aku harus IPK 4 juga biar gak iri gitu. Aku iri Arfa imo, makanya aku pengen imo juga nanti. Imo Yang Imo Kak Sandi. Kalau itu nggak akan Imo bisa Kak Sandi, tercapai. Kak Sandi. Kalau itu sih nggak bisa tercapai soalnya udah lewat ya teman-teman ya. Nggak bisa. Masih ada IMC, masih ada IMC. Oh iya benar masih di IMC. Kalau misalnya tertarik untuk ikut IMC, ya. Nuha ada tertarik nggak ikut IMC Nuha? Tertarik banget katanya. Tertarik ya. Kita doakan semoga Nuha lancar dalam tim selection bisa Amin. mewakili. Amin. Drop amin di bawah daripada titik-titik Amin. Amin. Amin Amin, 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 amin. amin amin. Aku kan pengen tanya tentang Olimpiade ini sekarang. Gimana cara ada orang yang tanya nih gimana cara aktif Olimpiade OSN gitu? Maksudnya gimana cara memulai? Motivasi apa yang kalian punya gitu di awal? Sebenarnya kan tahu nih ada Olimpiade, tapi apa yang bikin kalian untuk kayak commit? Oke, aku mau Olimpiade. Boleh dari Nuha dulu? Oh ya udah, Arfa dulu deh. Nuha dulu Kak, gantian. Tadi kan aku dulu. Nah, sekarang Nuha dulu. Ya, Nuha Aja dulu. aku yang perasaan udah aku dulu. Ya udah. Nuha dulu. Gimana kak? Gimana cara ngawali Olimpiade? Maksudnya kan kamu tahu nih ada sesuatu hal yang bernama Olimpiade Matematika. Apa yang bikin kamu akhirnya commit untuk oke aku mau nih, mau banget kecemplung di Olimpiade Matematika ini? Oh kalau buat Kenapa Ada role awalnya model. aku bisa tertarik sama Olimpiade Matematika gitu ya kak? Tujuan awalnya. Sebenarnya dulu ini sih kak. Oh, buat tujuan awalnya sebenarnya simple sih kak. Pengen liburan aja sih. Wah lah. Gimana? Itu pemancing dari awal gitu, jujur-jujuran karena pengen liburan. Iya, karena kan kalau misalkan karena kalau misalkan kita menang dari penyisian kan bakal lolos ke final. Final kan pasti di luar kota. Dan itu dengan pemikiran anak kecil pada masa itu pasti jadi pemancing kan. Jadi udah aku pengen lolos final lah biar bisa liburan gitu istilahnya. Jadi dari situ kok enak. Nah, akhirnya keterusan deh gitu sebenarnya. Jadi itu zaman dimana Sebenarnya sama motivasi. OSN masih offline ya mostly ya, yang dimana kalau misal OSN di final OSN atau OSN tingkat nasional tuh biasanya ada tuan rumahnya kayak di mungkin Palembang, Padang, Sumatera apa, Kalimantan apa, jadi beda-beda gitu pindah-pindah. Dan Nuha ini sebagai bocil yang polos, dia ngerasa kalau misalnya ikut Olimpiade bisa ikut jalan-jalan, betul ya? Saya setuju, saya setuju banget. Dulu juga salah satu motivasi ikut Olimpiade adalah jalan-jalan ke Palembang dulu aku. OSN jalan-jalan. Dengan sepatu. jalan ke Palembang, ke Padang, ke Manado, itu semua gara-gara OSN gitu. Kalau dari Arfa gimana motivasinya awalnya? Kalau dari aku motivasinya lebih ke ini sih Kak, kayak aku ngelihat banyak orang-orang hebat tuh salah satunya terlahir dari dunia Olimpiade. Jadi aku tertarik untuk menjadi salah satu orang-orang hebat itu. Orang-orang hebat ini dalam apa nih? Dalam apanya? Kayak misal contoh dari fisika ya, itu ada yang namanya Kak Oki Gunawan. Nah, itu dia IFO pertama kali di 1967 kalau nggak salah. Nah, dia jadi istilahnya perwakilan Indonesia sebagai juri di tim AFO kemarin. Nah, aku melihat bahwa beliau ini sangat
sangat berkarisma, sangat membanggakan gitu. Contoh lagi ada Pak Hendra. Pak Hendra itu pengajarku di Platnas, itu kayak dia sekarang jadi presiden dari AVO. Jadi aku melihat kayak banyak orang-orang yang berasal dari dunia Olimpiade itu menjadi orang-orang hebat di bahkan sampai tingkat internasional gitu, membanggakan nama Indonesia. Membanggakan nama Indonesia, dan juga bukan cuma membanggakan tapi mencetak anak-anak generasi baru yang akan membanggakan Indonesia gitu ya. Ya, kayak gitu kan. Apakah kamu nih, aku tanya personal, apakah kamu nanti suatu saat mau berbakti juga pada apa sih kalau Tofi ya benar ya namanya? Pasti Kak, pasti kalau itu. Pasti berbakti, pengen ngajar pelatnas, terus mencetak adik-adik baru yang mungkin bisa ikut IVO, AVO lagi ya. Ya. Coba yang mau jadi muridnya Arfa komen di bawah. Komen di bawah. Saya mau belajar fisika dong. Pengen banget belajar fisika, Kak. Gelap amat, Jor. Iya lagi. Ada baik tuh yang pengen jadi muridnya Arfa. Coba kalau dari ya mungkin kayak bayi, Jor. Emang baik itu Kak. Nah, kalau misal Jordan sendiri awalnya mau ikut Olimpiade itu tujuannya apa? Kalau aku ya Kak, itu basically karena aku suka sih. Aku suka sama subjeknya, dan aku ngerasa aku pengen lebih dalemin. Dan satu-satunya wadah untuk mendalamin kalau suka matematika yang masuk ke Olimpiade kan. Jadi ini seperti itu. Sama kedua sih, aku kayak pengen, dulu tuh awalnya aku kayak pengen nyari kegiatan. Karena dulu di sekolahku tuh sangat organisasi sentris lah. Jadi kayak, orang anak-anaknya tuh organisasinya gila-gila, gacok-gacok gitu, kayak ketua-ketua OSIS juga dikumpulin di satu sekolah yang sama gitu kan. Nah, kebetulan pas SMA tuh aku sangat tidak aktif. Jadi aku pengen untuk nyari kegiatan yang aku suka dan sesuai juga sama yang aku minatin. Jadi ya udah deh, akhirnya aku nyoba untuk ikut Olim gitu. Olim itu adalah untuk media supaya kamu bisa mendalami bidang yang kamu minati, yaitu matematika. Benar, setuju. Oh, wow. Jadi itu kan tujuan kalian untuk berprestasi dalam bidang OSN. Sebenarnya saya mau tanya juga nih, tuh menurut kalian berprestasi itu definisinya apa sih? Coba, apa definisi dari berprestasi menurut kalian? Apakah nilai yang bagus? Apakah relasi yang bagus? Apa dampaknya kalian punya untuk orang lain? Coba gimana? Apa suatu definisi personal kalian ya ini sampai kalian bisa menyebut diri kalian tuh berprestasi itu apa yang faktor-faktor atau checklist yang harus kalian penuhi gitu? Ayo Pak. Mulai dari Jordan dulu deh. Oh, Kan Jordan. tadi kita berdua udah mulai tuh. Jordan. Oh, ya, mulai dari Jordan dulu. Apa ya kok hilang? Oh. Kalau pertanyaannya yang susah langsung dilemparnya ke gue gitu ya. Kan personal, menurut kamu apa yang titik apa yang sampai kamu tuh bisa membilang kalau kamu tuh berprestasi gitu? Definisinya apa? Kalau buat aku ya Kak Sandy ya, kalau jujur-jujuran aja, berprestasi buat aku tuh adalah ketika kita menang. Sebenarnya ya itu salah sih, harusnya nggak seperti itu. Cuman ya kalau kan jawab jujur aku ngerasa kalau Kan personal punya masing-masing kan. kalau mau berprestasi ya harus menang, harus jadi top. Ini gitu. Jadi berprestasi dalam konteksnya Jordan adalah gimana caranya supaya dia bisa menjadi yang terbaik ya. Iya, ini jadi yang terbaik. Terbaik dalam suatu bidangnya, jadi bisa mungkin menonjol dibandingkan yang lain-lainnya, itu yang dimaksud jadi definisi berprestasinya Jordan. Benar. Nah, ini personal ya guys, semua masing-masing sendiri. In my opinion, jangan serang aku. Kalau misal dari Arfa gimana? Kalau misal dari aku berprestasi itu lebih sebenarnya mirip sama Jordan, cuman nggak jadi pemenang tuh nggak apa-apa, asalkan kita udah berani buat mencoba mengikuti lombanya dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi ini kayak versi baiknya gitu. Cuma ada disclaimer juga. Kalau misal pandangan menang itu universal kan, jadi aku bisa aja menganggap bahwa aku lolos sebagai kandidat OSN di sekolahku, itu menurutku aku udah berprestasi dibandingkan yang lain gitu. Ya tuh nggak apa-apa gitu. Ataupun misal aku udah lolos tingkat kota, jadi menurutku sendiri dengan semua usahaku aku udah berprestasi di tingkat kota ini gitu. Jadi menangnya itu tergantung dengan apa yang kita targetkan dari sendiri. Tapi
semakin tinggi targetnya, semakin baik juga, tapi ya juga semakin sulit buat mencapainya. Kayak gitu sih, Kak. Jawabannya bagus, Keren. Oke, kalau dari Nuha sendiri gimana Nuha? Sama sih. Oke. Bentar ada lanjutannya. Mungkin dari Jordan tuh kayak ya emang harus top. Terus kalau dari Arfa kan yang penting kayak prosesnya kan. Sama tadi disclaimernya apa? Ya kayak tergantung kamu targetnya dari awal apa kayak gitulah. Nah kalau dari aku sendiri tuh sama kayak Arfa yang bagian terakhir yaitu target. Jadi pasti kita sebelum melakukan kegiatan tuh ada sebuah target kan. Jadi dari target kalau misalkan kita udah achieve targetnya itu menurut aku sendiri tuh udah masuk prestasi. Cuman prestasi pribadi ya, itu prestasi secara pribadi aja. Tapi kalau misalkan nggak memenuhi target, at least prestasi yang bisa didapat itu kayak bisa mempelajari suatu hal yang baru ketika nggak mencapai target lah misal, atau mungkin kalau udah mencapai juga tetap belajar sih. Jadi yang penting we can learn something walaupun kita nggak nyampe target lah, sehingga istilahnya apa yang kita kerjain sekarang itu lebih baik daripada sebelum kita kerjain. Kayak gitu aja sih. Menarik. Jadi sebenarnya kalau menurut dari kalian sendiri, prestasi itu bukan definisi yang universal untuk semua orang, tapi berprestasi itu artinya apakah kita merasa kita sudah mencapai target kita yang kita set sebelumnya ya. Kayak misalnya nih, Arfa pengen lolos ke IVO gitu. Jadi kalau memang belum lolos ke IVO, dia rasa belum berprestasi, dan itu sebenarnya oke-oke aja untuk diri Arfa sendiri masing-masing kan, personal. Aku cukup relate dengan jawaban kalian karena banyak sekali. Jadi waktu itu aku SMA itu kan ikut udah ikut sekali dapat perunggu, terus dapat sekali lagi dapat perak. Jadi kan pengennya tahun ketiga ikut pengennya dapat emas dong, bener nggak? Kan udah perunggu, perak, pengennya emas kan. Tapi karena banyak pressure dan banyak ngerasa gue harus emas, jadi fokusnya cuma di tujuan. Nah, jadi gagal kan, gak dapat emas. Jadi perunggu, perak. Nah, aku di situ merasa aku tuh gagal. Aku nggak berprestasi di situ karena tidak sesuai dengan target yang aku set di awal. Aku targetnya pengen emas, tapi aku dapetnya perak, dan aku merasa kecewa dan merasa sangat tidak senang dengan hasil tersebut. Mungkin bagi orang lain mendapatkan medali perak itu suatu miracle, mungkin sesuatu yang pengen mereka dapetin gitu ya. Tapi semua kan balik ke masing-masing sendiri, apakah target dari si orang ini sudah tercapai atau belum, dan itu adalah definisi berprestasi dari mereka. Dan aku yakin dari kalian semua juga pasti semua yang nonton juga pasti punya target dalam pendidikan, target dalam lomba masing-masing, dan itu menurut aku definisi berprestasi itu pasti berbeda di setiap orangnya. Apakah kalian sudah mencapai target yang sudah kalian set atau belum, itu adalah definisi berprestasi masing-masing sih menurut aku ya. Wah, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman di sini. Nah, sekarang kita nanya fun lagi biar nggak berat terus. Kalau misalnya kalian boleh mengulang satu ronde di COC, ronde apa yang ingin diulang? Kalau pengen mengulang satu ronde COC, ronde apa yang ingin diulang? Ayo Kak. Dari Aku siapa? aku udah. Oh yaudah. Kalau aku ini Kak, apa namanya, lips recall yang bibir tuh. Tapi jangan spoiler, Jadi, hati-hati ya, jangan spoiler ya ini ya. Aman. Kenapa kalau lips recall? Karena sebenarnya aku cukup pede dengan kemampuan memoriku, tapi for some reason nggak tahu kenapa pas di lips recall tuh rank rendah gitu. Nah, mungkin bagi yang kalian pasti tahu kenapa ada banyak masalah dari akunya, dari teman-teman, dari banyak lah hal-hal teknis yang terjadi, dan itu membuatku lumayan blank, lumayan blunder, lumayan gak jelas jawabnya, agak acak-acakan. Padahal sebenarnya strategiku di awal tuh udah lumayan cocok gitu. Tapi entah kenapa pas masukin jawabannya tuh geter tangannya mencet yang lain. Geter gak tuh? Oke. Ini rank 41, alhamdulillah masih lolos. Nah, coba Denoha, gimana Denoha? Apa yang ingin diulang? Kalau dari
Aku sendiri sih dari episode pertama sih. Apa tuh yang arithmetic stereo ya kalau nggak salah ya. Yang dua ini ya, dua soal ya. Ya, itu tuh soalnya sebenarnya udah dapet gimana ya istilahnya? Salah dengar gitu lah. Iya, salah dengarnya beberapa kali dan akhirnya agak bawah gitu aja sih. Agak bawah, padahal di atasku. Asem. Tapi di Call of Jordan. Tapi kan, again, balik lagi ke target masing-masing ya. Ke Nuha pengennya karena sebagai anak math pengen excel di itu dong, pengen bagus di game math dong ya. Dan mungkin tidak sesuai ekspektasi dan sebenarnya itu semua itu normal loh guys. Walaupun misalnya kita anak math nih, tapi kita di game math itu nggak berprestasi, maksudnya nggak doing well juga, itu semua ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa berpengaruh, atau mungkin dia jago memori tapi di game memori kurang baik, itu juga semua ada faktor-faktornya sih, dari kesehatan, mental dan lain-lain. Apalagi pertama kali syuting juga kan, apalagi episode pertama itu kan hal-hal pertama yang di syuting, jadi udah keren banget. Kalau Jordan apa nih? Kalau tadi Nuha di game yang aku call out, kalau aku adalah di game yang Nuha call out aku, yaitu di Arithmetic Threads. Aduh, jujur itu padahal aku udah dapat berkat dari Yang Maha Kuasa, udah masuk ke dalam room yang paling nggak jahat, yang isinya Enggak, cuy. paling Yang kita kedua yang jahat. Lah emang iya, enggak nggak sih? Lah, room 3 tuh paling gampang, coy. Kita ada Kemal the God masalahnya. Tapi nggak tahu ya, itu kan POV gua. Jadi gua ngerasa kalau roomnya Nuha ini isinya monster, roomnya kita isinya malaikat. Jadi tapi entah kenapa nggak bisa ngitung, bahkan selesai sepertiga aja nggak gitu. Jadi kayak ya kalau bisa diulang pengen ngulangin yang game itu sih. Cuma nggak apa-apa lah. Kita hindari yang kalah menjelaskan. Gak jadi. Kuotas hari ini. Keren. Nah, gua sekarang kepo sama SMA sih. Kayaknya kan sebenarnya kalau misal dari Arfa kan dia SMA Mandua Malang. Kenapa pilih Mandua Malang sih? Karena memang bagus ya. Kalau Nuhanya kenapa dia masuk agensi ini, Nuha nih? Masuk Agensi. Karnusian. kenapa masuk Tarunan Nusantara? Aku kepo aja gitu. Apa motivasi dibalik? Karena aku juga sempat ditawarin kan. Cuma aku nggak pengen. Kalau kamu sendiri kenapa pengen ke Tarunan Nusantara? Itu tuh sebenarnya gini, karena bukan apa ya istilahnya, dulu tuh bukannya tertarik, cuman istilahnya kan ada kan rame kayak Tarunan Nusantara. Cuman kan saya sebagai orang Blitar lagi-lagi tuh kayak, wah ini kayaknya sekolahnya tinggi banget nih standarnya. Jadi kayak, wah kayaknya bakal serem nih kalau misalkan bisa ke situ. Jadi kayak sebenarnya tuh buat ke sekolah Tarunan Nusantara tuh agak di luar skrip aja sih sebenarnya. Soalnya itu kayak udah kelihatan gak mungkin banget. Apalagi isinya kan anak-anak yang unggul semua istilahnya. Nah cuman pernah tuh ada lomba di situ. Kebetulan lombanya offline kan ke sananya. Nah habis itu akhirnya Lomba yang di Tarnusnya ya? iya. Iya. Yang Terus dapat beasiswa nggak sih itu? Kalau menang? Apa ya itu ya? Kalau nggak tahu ya, tiap tahun beda-beda. Kalau saya tuh ini sih kayak kayak lebih diperhatiin nggak sih kayaknya. Makanya istilahnya kayak dapat atensi gitu loh. Terus akhirnya mungkin ada seleksi, jadi lolos seleksi akademik gitu atau gimana gitu. Nah itu emang, terus waktu offline ke situ kok tertarik dan akhirnya daftar deh. Ternyata di dalamnya lumayan bagus sih kak, gitu deh. Jadi sebelum daftar ke Tarnus itu ngelihat Tarnus kayak sekolah yang maksudnya secara fasilitas bagus, secara prestasi juga track recordnya bagus, karena kan banyak juga kakak-kakak kelas juga yang maksudnya olimpiade bagus dari Tarnus ya. Contohnya seperti Satya dong. Ya benar banget, Mas Satya. Satya itu kan dari Tarnus ya. Apa kamu pernah diajarin Satya waktu itu? Pernah. Itu yang kakak ini yang saya minta screenshot kan, saya lagi bareng Bang Satya pas itu. Oh, iya. Saya kirim selfie apa ya kalau nggak salah, atau enggak? Bukan ya?
Lupa deh. Apa ke Kak Joshua ya? Lupa deh. Oh, oke. Ke Yosua ya? Kak Yosua? Lupa, Kamu pernah pokoknya sama Kak Yosua juga? maksudnya diajar atau gimana? Iya. Saya lupa ya ke Kak siapa gitu. Terus sama Mbak Sadar kayak, no kirim foto aja, kirim foto gitu. Ya udah, Oh, oke. bercanda doang sebenarnya. Lihat dari track Gitu. record kakak kelas juga bagus-bagus. OSN-nya akhirnya masuk. Itu botak langsung ya? Ah, gimana? Sorry. Botak. Ya itu emang rules-nya begitu, Kak. Kangen nggak rambutnya begitu? Atau udah bersyukur sama yang punya sekarang nih agak pelampi-pelampi, cukup bisa dimainin? Itu istilahnya kangen tapi kalau bisa sekali aja. Nah, gitu ya. Jadi kayak cukup untuk di-experience tapi tidak untuk diulang ya. Ya, gitu. Kalau Jordan sendiri SMA-nya apa sih? Aku SMA 2, Kak. SMA 2 negeri. Negeri ya. Wah, negeri 2 di Jakarta ya. Itu Aku daerah negeri mana? 2 Jakarta. Itu di daerah Kota Tua. Oh, dekat Museum Fathahillah ya. Kamu Kayaknya. kalau belajar gitu nggak suka ke Museum Fathahillah hangout? Enggak, biasa anak-anak yang IPS sih yang ke situ. Enggak tahu sih bener ke sana atau enggak, tapi pokoknya yang sering outing Main sih. sepeda, main ngafe-ngafe di situ di Museum Fathahillah bertemu kuntilanak. What? Dan, What? pertanyaan yang banyak sekali ditanya oleh para penonton itu adalah berapa ukuran sepatu dan baju kalian? Menarik. Oh, udah. Udah. What? 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 Ayo kita lanjut Kak, kita lanjut Kak. Lanjut. Mulai Ukuran dari sepatu. Nuha. Berapa ukuran sepatu dan baju karena pastinya mereka ini yang datang ke Fans Center nungguin banget untuk ngasih kado untuk kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan Boleh satu-satu ukuran sepatunya Nuha dulu, Nuha sepatu dan baju. Kalau ukuran sepatu aku sih ke 42 sih Kak biasanya. Dua. Kalau baju Bentar, ini ngukur sama Marvel dulu. 42. Oh ya, sama-sama. Bener. Kalau baju saya biasanya M sih Kak. Oke. Terus kalau baju kesukaannya warna apa tuh kira-kira? Warna apa aja sih Kak sebenarnya? Warna pink ya? Warna pink suka? Warna pink. Pink. Pink Pink. yang kayak ngejreng gitu suka ya? Yang Pink. klasik aja sih Kak, yang klasik. Kalau pink ntar disamain ke Jordan yang Oh iya, Pink. yang baju itu. iya yang pink. Kalau Arfa? Ukuran sepatu sama baju sama persis kayak Nuha. Sepatunya 42, bajunya M. Kalau warna bebas sih, sama aja kayak bebas. Jangan pink juga tapi. Ungu apa? Kalau Jordan ukurannya sepatunya 30 berapa Jordan? 30. 32? BTW si Alfa bohong ya. Gak mungkin seukuran sama Nuha. Dari tinggi aja udah beda, Bos. Lihat kaki. Sabar. Ini tuh kamera mana sih? Pencet Oh. 2 kali. Jangan kaki-kaki ya di sini ya teman-teman. Oh, warning. Kok kalian menjual fit pics gitu sih? Bab. Arfa pakai HP aku. Maksud gue, buat kalian menunjukkan kaki kalian, orang kan nggak tahu itu ukuran berapa. Membuktikan untuk sama, apakah sama? Ekivalen. Equivalent. Malah gedean aku cuy kakinya, serius. Dia orang kaki besar, weh. Bigfoot. Jordan berapa tadi? Ukurannya 32. Enggak. Kalau aku 28. sepatu aku 40. Oh, pas 40. 40. Kalau baju aku M juga. M juga. Bukan S ya? SB bisa, Kalian cuman pengen S. show off badannya yang kayak enggak nyaman. Enggak nyaman. Yang Kalau kayak gitu- kalau di outing tuh push up mulu nih orang. Loh, Kalau gitu enggak. X double S dong Kak. XS. XS
ya, biar ketat ya. Enggak, aku lebih suka oversize. Nah, itu terjawab ya teman-teman yang tadi nanya nih, yang kepo sama ukuran sepatu mereka, silakan sepatu dan baju boleh ya. Tapi kalau bisa kalian memberikan sesuatu yang memang bermanfaat ya, jangan ngasih bantal dengan muka mereka karena mereka juga malu pakainya teman-teman ya. Teman-teman lihat kanan, astagfirullah. Jadi saya berbicara dari pengalaman aja sih, ya kan, Oh, supaya nggak mubazir teman-teman ya. ya ampun. Boleh di filter dulu kadonya, dipikirkan dulu kira-kira apa yang bermanfaat untuk para cash ya, gitu ya teman-teman ya. Kita tinggal berapa hari sih menuju final chapter? 3 minggu lagi loh final chapter ternyata teman-teman. Cepet banget ya. Gak kerasa loh 3 minggu lagi kita akan sama-sama melihat mereka. Semoga aku bisa nonton juga ya kalian semua final chapter. Amin. Apakah kalian ada yang bertiga bareng gitu? Oh, nggak boleh di spoil ya. Lihat nanti aja kalau ada, kalau nggak ada lihat Yang nanti. datang-datang aja, yang beli tiket aja ya berarti ya. Yang YDDA aja. Yang beli tiket aja. Kalau belum beli tiket ya gimana, kita nungguin. Masa kalian nungguin fancam orang-orang? Nah, ayo beli tiket dulu. Beli tiket yang kalau misal online, offline kan udah habis. Sekarang beli tiket yang online guys, masih ada di Instagram Ruang Guru. Nanti nontonnya via aplikasi Ruang Guru. Bisa ngeliat mereka semua nanti, mungkin berjoget, mungkin ceramah, mungkin nggak tahu lagi saya mereka ngapain. Tapi ya begitu ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang bagus ini. Ya, Ya udah Kak, aman. baiklah. Sebuah live yang sangat mendrain energi saya. Ya, kalau nih, ini ada pertanyaan yang bagus banget. Kalau suatu saat nih kalian menjadi seorang pendidik atau guru atau mungkin ngajar, entah ngajar olimpiade, ngajar di sekolah, ngajar les gitu ya. Apakah pengalaman kalian di COC itu mengubah cara kalian memperlakukan siswa yang academically itu nggak secepat orang-orang lain? Gimana yang ngomongnya? Jadi gimana setelah kalian ikut COC ini, gimana tanggapan kalian? Bukan tanggapan sih, gimana ya? Apakah pengalaman kamu di COC itu mengubah cara kalian nge-treat siswa-siswa yang secara akademik itu tidak secepat siswa lainnya? Paham nggak? Jadi ada siswa-siswa yang mungkin secara akademik kan lebih aduh saya capek teman-teman, tapi ya udah, yang siswa-siswa siswa lain yang lebih berprestasi kan, lebih pintar, lebih cepat nangkep pelajaran. Tapi gimana dari pengalaman kalian itu, gimana kalian bisa memperlakukan siswa-siswa yang secara akademik kurang, tidak secepat siswa lainnya gitu? Apakah mengerti jawaban pertanyaan dari saya? Mengerti Kak. Oke. Karena dua orang ini kayak belum ngerti, jadi aku jawab dulu aja deh. Boleh. Jadi kalau tadi kan pertanyaan pertamanya itu apakah Clash of Champion ini bakal mengubah cara treatmentnya atau enggak kan? Jawabannya sebenarnya nggak ada perubahan sih kalau dari treatment, terutama treatment dalam ngajar gitu. Sorry lupa senterin. Tapi kalau aku sendiri sama ya aku tau lah, aku Nuha sama Arfa sama Kak Sandy juga kan, kita semua pasti kan pernah ngajar ya, nggak mungkin enggak, dan mungkin bahkan masih aktif juga sampai sekarang. Dan jujur itu salah satu hal yang aku masih pelajarin juga sih, bagaimana caranya bisa ngimbangin. Karena sebenarnya gini, kalau kita belajar sama orang yang kecepatan sama semua itu enak. Kayak kecepatan sama semua tuh bisa aja cepat, bisa aja sedang, bisa aja lambat, dan itu bisa disesuaikan. Tapi yang menurut aku jadi kendala itu seringkali adalah ketika di satu kelas yang sama ada yang speednya cepat, ada yang speednya lambat. Nah itu yang menurut aku agak susah untuk dicari sweet spotnya. Jadi mungkin kalau dari Nuha, Arfa sama Kak Sandy ada soft juga, aku sangat terbuka dan mau dengar gitu. Cuma kalau pertanyaannya tadi ya itu there's no effect, nggak ada korelasi. Sorry, kedengeran nggak ya? Ini ada knalpot. Aman. Kedengeran banget. Ya ini ada hamui soalnya. Apa itu? Jadi intinya adalah begitu.
tidak ada korelasi. Jadi kalau kita lihat hubungan antar variabel tidak ada korelasinya. Wow, sangat math ya. Oke. Kalau dari boleh Arfa atau Nuha terserah. Ya udah. Kalau dari aku sendiri sama sih, kayak ya itu tetap dari pribadi masing-masing kan. Mungkin dari aku sendiri tuh misal nih sebagai pengajar, kalau ada satu yang speednya cepat satu speednya lambat, ya kita harus tetap bisa nge out yang lambat. Jadi kayak mungkin kesulitannya di mana, mungkin kayak aku bisa bantu gitu-gitu. Terus kalau misalkan aku misalnya di grup tadi gitu, terus kayak mungkin ada yang lambat atau ada yang cepat, misalnya aku yang lambat, jadi aku coba, misalkan aku nggak di reach out, ya aku bakal nge mereka kayak tolong dong ngajarin yang ini gitu. Jadi tetap harus, intinya tetap aktif aja sih kak. Paham. Kalau dari Arfa gimana? Kalau dari aku, setelah melihat anak-anak di ECOC itu kan ternyata banyak yang ini kan lebih cepat menangkap suatu ilmu lah dibandingin aku gitu. Bukan cuma ilmu, mungkin menangkap briefing juga ya, briefing game. Briefing game, aturan-aturan game gitu. Itu ini sama strategi juga ya, kayak menangkap strategi paling efektif buat memainkan game ini gitu ya contohnya. Itu lumayan ini sih, enggak terlalu mengubah pandangan aku, cuma ada sedikit pandangan yang berubah. Kayak ternyata aku merasa sebagai orang yang agak lambat gitu lah di situ. Jadi kayak merasakan jadi orang yang lumayan, yang dulu aku pandang sebagai kayak oh ini kayaknya anaknya lambat gitu deh, kayaknya agak sulit buat ngajarin gitu. Nah, jadi di COC tuh pernah merasa menjadi sosok tersebut gitu. Nah, aku belum mencoba langsung tes lapangan ya, kayak aku belum ada job ngajar beberapa hari ini. Tapi mungkin hal yang berubah dari pandanganku tuh kayak kita nggak bisa mensamaratakan semua orang itu sama kayak diri kita, karena jujur aja orang-orang yang anak-anak yang ikut COC ini adalah anak-anak yang spesial, yang cepat menangkap untuk memahami pelajaran, cepat untuk mengerjakan soal gitu. Nah, jadi lebih ini sih, lebih menghargai aja sih, kayak kak aku nggak paham gitu, oh iya bagian mana yang nggak pahamnya gitu, yang mungkin dulu kak aku nggak paham, oh oke, ikutin dulu ya penjelasannya dulu, kalau dulu kayak gitu. Tapi mungkin sekarang kedepannya kalau ada yang nanya kak aku nggak paham gitu, oh iya bagian mana nggak pahamnya bagaimana gitu, tapi sebisa mungkin tidak menghambat juga yang cepat. Jadi kan kalau misalnya kita terlalu fokus ke yang lambat, yang cepat bakal ketinggalan, bakal nggak berkembang juga gitu kan. Jadi ya berusaha untuk membalancekan lah sekarang. Dan sama seperti Jordan, saya Apa? sama kayak Malah Jordan, mute aku beliau ini. belum nemuin, sumpah HP-nya di bawah Nuha ini. Belum menemukan cara untuk membalancekan antara yang cepat menangkap dan lambat menangkap sih. Tapi ya sekarang sudah mulai membuka mata untuk orang-orang yang lambat menangkap pembelajaran sih, kayak lebih menghargai aja. Kuncinya berarti dalam menghargai ya. Iya. Menghargai kalau memang setiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan memahami, kemampuan untuk mungkin memproses apa yang gurunya ngomong gitu ya. Iya. Wait, aku coba tulis juga tadi jawaban-jawabannya. Oke, berarti kan siapa ya di sini semua punya pengalaman ngajar ya berarti ya? Punya kak. Iya kak. Ngajar Olim, kalau Jordan ngajar apa tuh? Apakah ngajar di kampus? Aku pernah ngajar Olim juga kak. Ngajar Olim juga. Mm. Berarti pasti pernah merasakan kalau misalnya di kelas itu ya ada yang mungkin jago banget, ada yang mungkin sangat kurang bisa memahami, kurang bisa mengikuti gitu ya, karena beda level. Sebenarnya kalau aku tuh selalu, kalau misalnya terutama khusus dalam Olimpiade ya, aku selalu mengingat setiap kali mendapatkan murid yang kayak gitu, aku selalu langsung ngomong sih sama orang tuanya ya. Ini kan kalau misal Olimpiade masih bisa diberbedakan kayak antara kelas yang mungkin intermediate dan juga yang advance. Kalau memang dia masih belum bisa sanggup di advance, ya aku minta turunin ke intermediate, atau misal belum bisa intermediate ya turunin ke beginner, supaya memang semuanya itu belajar sesuai dengan spektrumnya masing-masing, sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Diferensiasi dalam levelnya itu sih. Terus mungkin sebenarnya yang cukup bermanfaat itu juga menurut aku ya adalah bikin orang lain yang ketinggalan itu lebih
termotivasi dari bertanya sama teman sebangkunya. Gitu. Jadi bukannya aku sebagai guru untuk ngajarin satu-satu yang kayak oke, kalau misal kamu nggak bisa aku ngajarin lagi kamu lebih lambat, tapi nge-encourage mereka untuk tanya sama teman sebangkunya gitu. Aku nggak ngerti nih, boleh nggak kamu jelasin? Karena kalau dari peer to peer itu mereka justru jadi lebih cepat nyambungnya sih menurut aku ya. Karena mungkin saling gimana ya ngomongnya ya. Pada setuju nggak sih kayak misal satu orang lebih cepat nangkep, kalau dia sharing ke orang yang lain tuh dia jadi lebih cepat nangkep juga dibandingkan aku sebagai guru menjelaskan lagi ke orang itu. Karena kalau aku udah jelasin dan dia nggak ngerti, ya mungkin dia bisa ngertinya dari orang lain, dari si temennya ini yang mungkin bahasanya mungkin lebih friendly, lebih bisa lebih familiar untuk dia gitu sih. Itu yang metode aku ya. Kalau misal ada dua orang yang mungkin satu yang sangat bagus, satunya kurang bagus itu sih. Ya, ya begitulah. Setuju gak? Setuju. Ya, ya. Atau cara paling tradisional ya kita nge-track masing-masing ya. Terima kasih buat Jordan tuh. Terima Wih, kasih. itu apaan Kak tadi? Paus. Paus. Itu paus yang ada di legenda itu. Be. Wow, thank you. First time dapat paus. Hey, lanjut Kak. Ya, jadi Thank you. mungkin juga kita bisa memang kalau misalnya ada klasternya ya, ada anak-anak yang jago banget yang mungkin bisa kita agak tinggal ya, kita kasih soal, kita kasih materi, dia cepat ngerti ya, bisa kita sedikit tinggal. Ada orang-orang yang di tengah mungkin butuh sedikit bantuan tapi ya tetap bisa jalan sendiri. Nah, ada juga anomali-anomali yang mungkin perlu untuk extra care ya, extra attention gitu. Nah, mungkin kita bisa bagi diri kita untuk bisa lebih fokus ke orang-orang yang masih ketinggalan dulu tanpa meninggalkan orang-orang lain. Jadi tetap bisa jalan semuanya walaupun pace yang nggak sama, tapi tetap semuanya tetap jalan gitu sesuai dengan pace-nya masing-masing. Yeay, itu dari saya. Yeay, udah 1,5 jam kita live bareng-bareng. Tepuk tangan untuk para narasumber kita. Gimana hari ini? Cukup bermanfaat nggak teman-teman? Bermanfaat banget pasti. Semoga bermanfaat hari ini, bisa mendapatkan kiat-kiat dan juga message-message yang penting untuk kehidupan, untuk berprestasi. Mungkin untuk ibu-ibu yang nonton, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, bilang aku yang tidak mau sama teman-temanku gitu ya. Nggak, maksud saya ibu-ibu dan anak-anak, kalau misal ibu-ibu dan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau misal bisa mengadaptasi ini semua ya, bisa menyerap ini semua, mungkin bisa diaplikasi ke anaknya, ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya jangan, yang main ML-nya jangan ya. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, kakak, adik, jangan ya. ML-nya jangan diterusin ya. Maksudnya boleh sih sesekali, cuma jangan kecanduan gitu. Betul banget. Kita foto dulu semuanya sebelum kita akhiri seminar daging episode 4 kali ini yang sangat bagus dan juga receh dan juga tambang. Tambah. Mungkin Jordan nextnya boleh diundang ke jurnal Risa ya? Atau enggak Diary Misteri Sarah mungkin? Bisa. Ya ampun. Aku lagi di taman, bukan di tambang, walaupun sama-sama tam sih. Itu loh Jordan di belakang lu, lihat nggak itu di atas? Itu tuh Hah? belakang. Itu di belakang ada apa coba? Itu di belakang coba lihat dulu Jordan, itu Hah? Di belakang? Iya iya. Nah, di atas. Enggak ada kok, enggak ada apa-apa. It's just me, myself, and I. Yakin sendirian di situ. Coba dong yang di sana. Toel Jordannya. Enggak, ada temanku di situ. Tapi aku lagi menyendiri, wis. Oke. Foto dulu teman-teman, foto dulu. Gimana posenya? Pose Kak Sandy gimana pose Kak Sandy? Kamu posenya Nuha dong. Oh gitu. Taruh bisa nggak? Bisa. Terus apa lagi? Well dong, well. Aku gak boleh kak, aku gak boleh. Oh, nggak boleh kenapa? Bab, Fakultas, Bre. this is Oh, spot. iya. Oke. Weh, Jo. Terus selanjutnya tadi ada yang request tusuk pipi.
Nah, terima kasih semuanya. Nanti akan dibuatkan sertifikatnya untuk seminar kali ini. Semuanya boleh ambil konsumsinya di ruangan sebelah, teman-teman. Kita nggak akomodasi, kalian nyolong aja dari sebelah akomodasinya ya, konsumsinya. Saya nggak tanggung jawab sama kalian lapar atau nggak, saya nggak peduli. Terus nanti sertifikatnya bisa diambil di Instagram Story atau WhatsApp channel. Terima kasih semuanya udah menonton hari ini. Kita tunggu guest star selanjutnya. Kira-kira menurut kalian siapa yang harus aku undang di seminar daging ini, teman-teman? Yang belum siapa kak? Yang sudah siapa aja bang? Yang sudah Ben, yang sudah Eran, Aiden, Aska, dan kalian bertiga. Oh, siapa ya? Kafka. Sebenarnya Kafka, cuma kan nggak boleh katanya. Trio ini, trio Diusahakan ya. Selain Kafka. Trio AOC, trio AOC. Trio AOC. Oh, betul. Oke, boleh. Terima kasih semuanya udah nonton hari ini. Jangan lupa tag semua kita follow juga Arfa, follow Arfa, follow Jordan, follow Nuha, follow saya. Ya, oke semuanya. Bye bye. Bye bye. Thank you Kak kesempatannya. Thank you Nuhui, thank you Afuy. kesempatannya Kak. Terima kasih kecuali Nuha. Eh,